Pak Zulkifli, Anda boleh lihat di deskripsi grup, itu ada beberapa tema yang saya berikan di grup ini untuk kita bisa membahasnya. Silakan saja Anda pilih. Kalau misalnya Anda mau dialog, ya silakan. Tapi kalau Anda tidak mau dialog, ya berarti diam saja lah. Oke, saya pengen uji dulu, jangan sampai nanti kayak kemarin pada saat di Zoom Anda nangis, kan nggak enak, ya kan? Nah, sekarang saya pengen uji dulu. Akibat daripada kelakuan daripada iblis menggoda Adam dan juga Hawa mengakibatkan dosa waris. Lalu siapa yang kemudian punya inspirasi untuk membisiki Yudas agar mengkhianati Yesus, dan endingnya kemudian adalah Yesus disalibkan, lalu upahnya untuk orang Kristen ajaran pagan itu, dosa waris itu kemudian ditebus. Ayo, itu gimana coba? Anda sinkronisasi antara perilaku iblis membuat Adam jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan keturunan yang mendapatkan dosa waris, kemudian perilaku iblis membisikkan Yudas agar mengkhianati Yesus, agar dosa waris itu ditebus. Itu gimana Anda bisa menjelaskan itu kepada saya? Ini uji coba loh, saya ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep itu. Silakan. Pak Zul, jujur aja ya, daripada saya dialog dengan Goldian, lebih baik saya dialog dengan Anda loh. Anda kan sudah dipanggil gurunda, ustadz. Saya lebih suka dialog dengan Anda. Ini jujur aja. Sekarang jujur aja, iblis yang membisikkan Hawa sehingga Adam jatuh ke dalam dosa mengakibatkan dosa waris. Iblis membisikkan Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus, agar Yesus disalib, membebaskan manusia dari dosa waris. Ini konsep apaan? Iblisnya yang goblok atau agama Anda yang halu? Coba Anda terangkan. Ustadz Zulkifli, saya sebenarnya ingin belajar dari Zoom-nya Anda ya. Anda tuh bikin ini loh, bikin pendaftaran untuk dialog. Wah, luar biasa sekali. Orang suruh daftar untuk dialog dengan Anda di Zoom Anda. Anda mau dialog dengan saya? Coba Anda daftarkan diri saya untuk dialog dengan saya. Itu ada 6 tema. Anda daftarkan saja. Anda mau berdialog dengan apa? Dengan saya. Temanya apa dari tema yang ada di dalam grup ini? Mungkin nanti saya akan confirm untuk berdialog dengan Anda, Pak Ustadz Zulkifli. Karena saya belajar dari Anda loh. Anda membuat hal yang seperti itu di channel Anda loh. Orang mau dialog dengan Anda harus pendaftaran, ngisi apa tuh? Ngisi isian, buset dah. Anda luar biasa sekali. Bagus tugas. Kemarin kan sudah Pak Pendeta Geri membahas tentang Yesaya 55 ayat 11. Kan situ nangis. Apakah Yesus terlontar dari mulut Allah? Situ nangis kan? Jadi saya hanya ingin memberikan kesempatan yang kedua. Apa benar nih level pendeta seperti Anda itu kelasnya seperti yang kemarin itu? Mana tahu kemarin itu Anda pura-pura bego aja kan gitu ya. Nah sekarang Anda menyajikan sebuah tema. Saya pilih tema yang tadi yang saya utarakan ke Anda gitu loh. Adam jatuh ke dosa itu akibat bisikan iblis. Yesus disalib juga adalah karena bisikan iblis terhadap pengkhianatan Yudas. Nah sekarang coba Anda sinkronkan. Iblis yang bego atau konsep ajaran agama Anda yang halu? Coba Anda terangkan sini dulu. Silakan. Tuhan dibunuh oleh ahli Taurat dan Farisi, Ibu, sebab ia mempunyai kuasa lebih besar daripada apa yang mereka terima dari Tuhan mereka. Nah, ini kan juga apa yang diajukan oleh ahli Taurat dan Farisi kepada Roma, bahwa ia menghasut rakyat untuk memberontak. Nah, kalau secara adat Yahudi, orang yang mengaku sebagai Allah atau menghujat Allah, ia harus dihukum mati dengan dirajam pakai batu. Nah, tapi kenapa Yesus disalibkan? Sebab Yesus membawa 2 pedang. Apakah Anda masih ingat?
Yesus bertanya, ada berapa pedang padamu? Ada 2 buah. Nah, cukuplah sudah. Itu. Jadinya, saya lebih percaya kematian Yesus itu akibat setan yang bersembunyi di balik agama. Dan daripada Allah yang menciptakan Muslim untuk membunuh non-Muslim. Anda paham? Jadinya udah jelas setan itu yang bersembunyi di balik agama dan juga syarat-syarat ibadahnya. Sebab Yesus juga berkata, kamu lihat bait suci yang megah ini, tidak ada satupun batu yang akan tersusun rapi di atasnya. Semua akan dirubuhkan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah, tidak ada lagi ibadah, tapi semuanya itu disatukan oleh Yesus. Penyembahan kepada Bapa itu dilakukan di dalam nama Yesus, maka Yesuslah yang menerima kemuliaan sebagaimana tertulis Yohanes 17 ayat 11-12, aku telah memberikan namamu, nama yang kau berikan kepadaku, supaya mereka diselamatkan. Ayat 12-nya lagi, yaitu nama yang kau berikan padaku sudah kuberitahukan kepada mereka, yaitu Yesus Kristus. Paham? Ayo silakan Halilintar, nggak usah pakai ketak-ketik. Ayo pakai VN. Kamu mau membahas apa? Silakan. Amankan dulu saudara kau itu yang tukang spam-spam tuh. Handphone aku jadi terganggu ini. Ngapain kalian biarkan manusia-manusia bisanya spam doang? Ya layaknya Paulus, spam ajaran Yesus kan? Hai. Ayo Juma, kau diamkan dulu, kau tendangkan dulu itu tim-tim kau yang tukang tim spam itu. Saya kan tahu kalian tuh punya tim. Ada khusus tim spam, ada khusus tim penghujat, ada khusus tim-tim macam lah, tim pengancam, ya kan? Nah, sekarang kau nggak usah banyak omong. Yang menurunkan Quran kau, SWT atau Jibril, silakan. Jangan sampai keempat kali ini kau kujitakin otakmu itu sampai kabur-kaburan kau. Ayo, monggo. Hai. Kamu pikir Tuhan saya itu makhluk? Tuhannya Yesus itu bukan makhluk. Ya, makanya Yesus itu ada sebagai utusan untuk menyampaikan firman. Mereka, nabi-nabi ini semua menerima firman melalui perantaraan nabi. Yesus melalui perantaraan malaikat. Nabi ini menerima wahyu melalui perantaraan para malaikat. Yesus demikian. Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Semua nabi menerima wahyu itu melalui perantaraan malaikat. Meski ada di antara mereka yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah berupa pewahyuan atau berupa pengilhaman. Sampai di sini paham? Loh, katanya kau Ustadz Juma yang cerdas, dia agung-agungkan di sini. Kasih tahu dong sama mereka kalau kau itu udah pernah kabar berak di celana saya buat. Dan sekarang soalan yang menurunkan Al-Quranmu, SWT atau Jibril, kau malah ngeles. Ngelesnya goblok tuh. Apa? Apa nggak kebalik tuh? Aduh. Masya Allah, betul-betul lah serigala nih. Memang pernah saya kabur darimu itu materinya apa? Kamu bahas apa? Kamu punya ilmu apa? Coba. Kalau kamu bertanya siapa yang menurunkan wahyu, yang menurunkan itu adalah Allah, yang mengantarnya itu adalah Jibril. Sama seperti Yesus. Yesus juga begitu. Ya. Dia diciptakan oleh Allah, yang melahirkannya adalah Maria. Salah nggak yang saya bilang? Inilah ciri khas umat-umat batu. Kalian dengarkan semua. Pertanyaan sederhana saja saya buat sama Ustadz yang katanya Ustadz Juma ini. Al-Quran itu diturunkan SWT apa Jibril? Tapi lihat jawabannya mutar-mutar. Saya ulang lagi. Dengarin baik-baik ini Ustadz Juma. Al-Quranmu diturunkan SWT atau Jibril? Silakan dijawab. Tadi kan saya sudah jawab. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu jawaban saya. Sekarang saya balik nanya kepadamu. Gospel ya, itu diwahyukan, diturunkan oleh Yesus atau dikarang oleh Paulus? Jawab. Lihat lagi-lagi yang katanya Ustadz Juma ini.
Pertanyaan sederhana saya, Al-Quran diturunkan SWT atau Jibril? Jibril atau SWT? Tetap masih mutar-mutar. Ayo, kita kasih kesempatan dulu sama si Ustadz Juma ini. Mana tahu otaknya udah mulai klip apa kan, udah mulai nggak tahu dia. Saya ulangi lagi Juma. Al-Quranmu diturunkan SWT apa Jibril? Ayo, monggo. Al-Quran itu jelas adalah wahyu Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu jawabannya. Nah sekarang saya balik nanya samamu. Apakah surat-surat Paulus itu adalah wahyu dari Yesus kepada Paulus? Silakan. Sekali lagi saya tanya kau Juma. Al-Quran kau diturunkan SWT atau Jibril? Ya. Jangan kau bilang diwahyukan sama Jibril. Jika diwahyukan sama Jibril, ini sama saja kau mencoreng nama baik SWT-mu. Artinya, kau ingin mensetarakan SWT dengan Jibril. Oke? Sekarang saya ulang lagi pertanyaan. Tolong jawab dengan jujur. Al-Quranmu diturunkan SWT apa Jibril? Ayo, silakan, monggo. Begini Halilintar. Kalau Jokowi itu memerintahkan tukang pos mengantar surat kepada saya, apakah saya menyetarakan tukang pos dengan Jokowi? Coba, gunakan itu otak. Jangan kau berpikir pakai kulup, tapi pakai akal. Mikir itu pakai akal. Sekarang saya balik nanya samamu. Apakah surat-surat Paulus itu adalah wahyu yang berasal dari Yesus melalui perantaraan malaikat Jibril? Silakan. Pertanyaan saya sangat sederhana, Ustadz Juma yang katanya ke Ustadz. Bahkan saya mengasih pilihan berganda. Ya, karena saya tahu Akikulan itu otaknya kerdil. Makanya saya kasih pilihan berganda untuk mempermudah kau jawab. Saya ulangin lagi. Al-Quran kau diturunkan SWT atau Jibril? Bila kau bilang Jibril dengan tetek bengek diwahyukan, ini sama saja kau menghina SWT-mu. Artinya kau ingin mensetarakan SWT-mu dengan Jibril. Oke? Saya ulangin lagi. Baik-baik kau dengar. Al-Quranmu diturunkan SWT atau Jibril? Monggo, silakan. Jadi gini, itu jawaban saya. Kalau Anda mengatakan bahwa saya menghina Allah, itu pikiran Anda. Justru saya hanya mengatakan bahwa Allah itu bukan makhluk sehingga dia kamu harapkan bisa nuzul ke bumi layaknya Yesus. Ya, itu hanya Tuhan pagan itu. Jadi yang mengantar wahyu itu adalah malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apakah surat Paulus itu diantar oleh malaikat dari Yesus kepada Paulus? Jawab. Saya ulangi lagi Juma pertanyaan saya. Ustadz Juma yang kau tanya Ustadz. Pertanyaan saya sederhana. Al-Quranmu diturunkan Jibril atau diturunkan SWT? Jangan kau bawa-bawa ke Jokowi. Apakah kau ingin mensetarakan SWT-mu dengan Jokowi? Hah? Ayo yang bijak sikit lah. Cerdas sikit. Kau tanya Ustadz, masa kualitas ilmu kau segini? Ayo jawab. Al-Quranmu diturunkan SWT atau Jibril? Pilihan berganda loh saya kasih. Saya permudah Akikulan itu yang kerdil itu supaya mampu menjawabnya. Ayo silakan. Kan saya sudah jawab Halilintar. Otakmu aja nggak berfungsi. Itu analogi. Apakah saya menghinakan Jokowi, menyetarakan Jokowi dengan tukang pos? Nah, itu gunanya akal Anda supaya Anda berfungsi. Supaya akal Anda berfungsi. Tapi sayangnya Anda mikir pakai kulup soalnya. Jadi Anda nggak ngerti. Saya sudah jawab di situ. Poinnya sudah dapat. Al-Quran itu diwahyukan. Ya. Wahyu ini kemudian diantarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu jawaban saya. Mau Anda terima mau tidak, ya itu jawaban saya. Anda tidak punya hak untuk memaksakan saya untuk lari dari jawaban saya. Sekarang coba Anda jawab kepada saya. Surat-surat Paulus itu diwahyukan langsung Yesus ke Paulus atau melalui malaikat atau melalui perantara? Jawab. Saya tidak menghina jawaban kau atau saya tidak menuduh kau menghinakan SWT-mu. Tetapi justru kau memang total menghina SWT-mu. Bukankah umat Islam mengatakan bahwa SWT tidak boleh disetarakan dengan apapun? Camkan itu baik-baik ucapan kalian dan dalilmu sendiri mengatakan itu. Ya, jadi jangan kau itu ngeles-ngeles ya. Tidak akan ada ruang saya kasih yang ngeles-ngeles tolol kalian. Jawab baik-baik pertanyaan saya lagi. Al-Quranmu diturunkan SWT atau Jibril? Ayo silakan. Siapa yang menyetarakan wahai umat Halilintar? Ketika surat Jokowi itu diantar oleh tukang pos, apakah saya menyetarakan dia?
Jadi kamu mikir itu jangan pakai kulub, pakai akal. Mikir itu pakai akal. Jadi gini Halilintar, saya terangkan samamu, Allah itu pencipta. Allah itu tidak mungkin menjadi makhluk sehingga dia nuzul ke muka bumi. Hanya ajaran pagan yang mengajarkan itu, bahwa Tuhan itu nuzul menjadi makhluk, layaknya dewa-dewa. Dan itu adalah ajaran Kristen. Islam nggak boleh kamu setarakan dengan itu. Nah, wahyu ini diantar oleh malaikat sampai kepada para nabi. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 11. Itu kalau kamu imani kitab itu. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah surat-surat Paulus itu Yesus langsung yang datang kepada Paulus atau melalui perantara? Silakan. Ini kan namanya Ustadz Juma itu. Hah? Ustadz Juma begini, pertanyaan sederhana aja nggak mampu dia jawab, malah muter-muter. Kamu kira ada ruang untuk ngeles-ngeles goblok di hadapan Abang Haleluya? Oh, tidak akan saya kasih ruang. Ya, analogimu tidak akan saya kasih. Karena pertanyaan saya sederhana kok. Saya butuh kejujuran dari kau. Ya, maka kau jawab. Al-Quranmu diturunkan SWTK atau Jibril? Itu saja, jawab. Ayo silakan. Sedunia orang yang mendengarkan VN kamu itu akan menertawakan kamu Halilintar. Karena Al-Quran itu diketahui adalah aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang mau disampaikan kepada manusia. Di mana manusia adalah khalifah. Dia diberi aturan. Dari sejak Adam sampai kepada Nabi terakhir. Itu semua aturan diberikan sesuai dengan kesanggupan umat pada masanya. Kamu bertanya, apakah itu diwahyukan oleh Allah atau malaikat Jibril? Jibril tidak pernah mewahyukan apapun. Jibril hanya menyampaikan wahyu dari Allah kepada sang Nabi. Itu jawaban saya. Tapi karena kamu berpikir tidak dengan akal, tapi dengan kulub, Anda nggak nyampe ke situ. Nah, karena itulah kemudian saya ingin membantu Anda. Tolong Anda utarakan kepada saya. Surat Paulus itu wahyu dari Yesus, langsung Yesus menyampaikannya, atau ada perantara antara Yesus dengan Paulus? Silakan. Ini yang namanya Ustadz Juma itu, yang konon katanya Ustadz. Pertanyaan sederhana, pertanyaan sangat mendasar ya buat orang Islam. Al-Quranmu diturunkan SWT atau Jibril? Pertanyaannya itu pilihan berganda. Ya, saya tidak bertanya tentang analogimu, tentang wahyumu. Belum. Kita belum ada sampai ke ranah situ. Saya hanya masih bertanya, pertanyaan sederhana. Al-Quranmu diturunkan SWTK atau memang si Jibril? Ayo silakan dijawab. Allah, kok ada orang Kristen seperti ini muter-muter nggak jelas, nggak ada ilmu. Seharusnya dibantah perkataan orang itu. Ya jawaban orang itu dibantah, bukannya diputar lagi. Kan jawabannya sudah sangat jelas. Kalau memang tidak setuju, ya silahkan pakai dalil penguatnya. Dengan alasan kenapa? Kok ini malah berputar-putar nggak jelas ini orang? Apa emang Kristen itu memang seperti ini ya cara diskusinya? Muter-muter terus seperti gasing. Kan saya sudah jawab Halilintar. Ya dasar aja kamu Halilintar nggak bisa paham. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Dia adalah sumbernya. Kemudian sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW itu menggunakan perantara. Perantaranya inilah kemudian yang disebut dengan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Udah di situ jawabannya, kunci itu. Nah sekarang saya balik nanya samamu. Surat-surat Paulus itu wahyu dari Yesus, yang Yesus sampaikan langsung ke Paulus, atau melalui perantara, atau jangan-jangan cuma dikarang aja oleh Paulus. Coba kamu uraikan itu coba. Justru sedunia ini yang menertawakan kau. Apa jawaban? Apa yang kau kasih jawaban? Nggak nyambung. Padahal pertanyaan saya itu sangat sederhana. Hal yang mendasar. Justru orang tertawa dengan kau. Orang akan mengetahui betapa bobroknya imanmu, betapa pendustanya dirimu. Ya, justru kau ingin coba mengkhianati ajaranmu. Makanya saya tanya ulang lagi. Al-Quranmu diturunkan Jibril atau SWT? Ayo monggo silakan. Kalau kamu nggak sanggup menjawab pertanyaan saya, ya kamu
tinggal keluar aja dari grup ini kan gitu. Daripada kau sembunyi dari pertanyaan saya dengan melontarkan pertanyaan yang sama, padahal saya sudah menjawabnya. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk sampai kepada Rasulullah. Allah menggunakan malaikatnya bernama Jibril. Sampailah wahyu itu ke Rasulullah. Jadi bukan Allah yang unyu-unyu turun ke muka bumi. Layaknya ajaran pagan, bukan. Jadi yang turun itu malaikat Jibril. Yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Menyampaikan sebuah objek. Objek ini asalnya dari Allah. Jadi Allah memberikan sebuah amanah. Amanah ini disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya, catat itu. Poinnya di situ. Nah, sekarang saya balik nanya samamu. Surat-surat Paulus itu langsung Yesus yang mewahyukan kepada Paulus atau ada perantaranya? Silakan. Saya ini kan cerdas bijaksana. Ustadz Juma, dengarkan baik-baik. Karena saya tahu jawaban kau itu mau mendustai ajaranmu. Makanya tahu saya supaya kau tidak menjadi pendusta akan keyakinanmu. Ya, kau nggak perlu mutar-mutar. Jawaban saya simpel. Kalau dari SWT, katakan dari SWT. Kalau dari Jibril, katakan dari Jibril. Jawab. Ada, ini aja nggak bisa kau selesaikan. Ustadz apaan kamu itu? Bikin. Oke, saya anggap kamu sudah nyerah ya. Nah, sekarang coba kamu jawab saya. Surat-surat Paulus itu asalnya dari Yesus atau dari Allah? Sampainya ke Yesus itu Yesus langsung atau ada yang menjadi perantara? Silakan. Maaf saya lagi makan karena saya berpikir lawan saya cuma serigala lemah. Jawab kalau mampu. Kita dengarkan. Inilah pengakuan Ustadz Juma. Dia yang tidak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur, justru dia ingin mengaburkan ajarannya sendiri. Malah dia justru mengklaim orang tidak bisa. Dan dia mengklaim saya yang tidak mampu. Coba, beginilah tabiat mereka. Makanya mereka pada ketakutan kalau ngadepin saya. Karena apa? Trik perilaku, tabiat mereka, taktik mereka debat, saya kantongin sebelum mereka lahir. Hah? Kalau kau memang sudah nggak mampu cuma menjawabnya, jujur, belajar jujur dulu kalian di sini. Makanya kalian bersuruhlah kalian, ada Abang Haleluya mengajari kalian tata cara untuk jujur pada diri sendiri. Paham? Kalau memang kau nggak mampu menjawab pertanyaan saya, apakah Al-Quran mau diturunkan SWT atau Jibril? Kamu jujur aja. Gitu loh. Baru kita buka topik baru begitu. Ayo silakan, masih saya kasih kesempatan lah. Masa udah berapa orang kalian di sini? Udah ada 6 orang. Masa nggak mampu kalian? Ayo satukan kalian dulu otak kerdil kalian ini. Ayo silakan. Semakin hari kamu semakin tidak waras, Halilintar. Otakmu makin parah. Kebanyakan makan babi sih. Tidur sama anjing loh. Kamu nanya, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah atau malaikat Jibril? Kan sudah saya bilang, Allah yang menjadi sumber kalam. Kalamnya ini sampai kepada Rasulullah melalui perantaraan, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril sebagai perantara, dia adalah penyambung. Dalam konsep filsafat Yunani disebut logos, perantara antara Allah dengan manusia. Itulah malaikat Jibril. Lalu kemudian muncul pertanyaan konyolmu. Yang mewahyukan Al-Quran itu siapa? Yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Yang menurunkan Allah. Caranya gimana? Melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran itu turun dari atas ke bawah. Gitu, sederhananya gitu, karena kamu nggak paham bahasa tinggi. Jadi di atas sana itu ada Allah berfirman. Manusia tidak mampu mendengarkan perkataan dan suara Allah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14, Allah yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, wajahnya tidak bisa kamu lihat. Karena itulah kemudian Allah menggunakan makhluknya untuk menyampaikan kehendaknya. Itu disebut dengan proses pewahyuan. Nah sekarang saya balik nanya samamu. Surat-surat Paulus itu dituliskan Paulus itu berdasarkan Yesus langsung yang datang ke dia, atau ada oknum lain yang menjadi perantara, yaitu setan? Coba Anda jawab.
Jadi saya kasih waktu sama si Ustadz Juma ini sekitar 5 menit lagi. Kalau memang dia nggak bisa jawab lagi, saya anggap dia sudah gugur dalam pertempuran hal yang sangat sederhana. Sekarang sudah pukul 13.14 di sini ya. Kita kasih waktu 5 menit lagi. Kalau memang Ustadz Juma ini nggak bisa jawab, kita sama-sama menyaksikan betapa bobroknya pemahaman si Ustadz Juma ini. Pantas saja ini selama ini selalu takut ngadepin saya. Ya, kita kasih waktu dia 5 menit lagi. Oke, karena saya kasihan sama Anda, saya ulang lagi ya. Pertanyaan Anda, siapa yang menurunkan Al-Quran? Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah. Bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran? Apakah membuangnya dari atas? Tidak. Apakah mengantarnya sendiri? Tidak. Tetapi dengan cara apa menurunkan Al-Quran? Dengan cara kuasanya, yaitu berkuasa memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengantar Al-Quran itu, wahyu itu sampai kepada oknum yang dituju. Sampai di sini paham? Kalau tidak, ya udah tinggalkan materi itu. Sekarang giliran Anda menjawab. Surat-surat Paulus itu berasal dari mana? Yesus yang langsung menyampaikan kepada Paulus atau ada perantara di antara keduanya? Jawab. Inilah umat batu. Inilah Ustadz yang katanya Ustadz Juma. Kita bicara tentang siapakah yang menurunkan Al-Quran, SWT atau Jibril. Larinya ke kapal selam. Inilah pengkhianatan, hinaannya si Juma tanpa dia sadari. Apakah dia ingin menyetarakan SWT atau Jibril dengan kapal selam? Hah? Ya sudah, saya anggap Anda masih seperti dulu. Halilintar yang dulu saya kenal gila, sampai hari ini masih gila. Ya, itu kesimpulan saya dan saya rasa teman-teman yang mendengarkan VN saya juga akan mengambil kesimpulan yang sama. Kebanyakan makan makanan yang diharamkan, menyembah kepada yang bukan Tuhan, beragama tidak sesuai dengan agama yang diajarkan oleh para nabi. Inilah akibatnya, ya. Yang pada intinya agama apapun yang mendudukkan Jibril atau Roh Kudus pasti mengimani bahwa oknum ini adalah pembawa berita. Dia ini pembawa kabar. Dia ini pembawa wahyu. Dia adalah pemberita yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan dan ia katakan. Itu diterangkan di dalam kitabmu Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15 bahwa Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Berarti malaikat itu, Roh Kudus itu adalah malaikat penyampai firman. Tapi karena Anda itu sakit, ya saya tidak bisa maksa. Al-Quran menerangkan dengan sangat terang, ya, bahwa Qul nazzalah roh, ya, di situ dikatakan roh tidak berhenti pada kata roh, tetapi dikatakan kudus mir rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus yang adalah Jibril ini adalah menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Itu dalilnya sudah sangat jelas dan sudah sangat terang di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalah ruhul Qudus, ya, itu diterangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian di dalam surah Al-Qadar juga diterangkan bagaimana kemudian malaikat Jibril itu adalah dengan izin Allah mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pewahyuan. Jadi apapun kekuatan yang kamu punya, apalagi hanya berdasarkan dengan kegilaan, Anda tidak akan pernah bisa membantah bahwa malaikat Jibril itu adalah wakil Tuhan dalam hal penyampai wahyu terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita saksikan ketika Ustadz Juma kabur berak di celana terbirit-birit, maka turunlah pasukan-pasukan timnya. Tim spam, tim pesorak, tim gambar stiker, tim gambar meme, tim penghujat akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalah
ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuzabbit alladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah bahwa Jibril itu menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi di ayat ini dikatakan qul nazzalah, ya, katakanlah bahwa Ruhul Kudus ini atau malaikat Jibril ini menurunkan Al-Quran. Ya. Al-Quran yang diturunkan itu apa yang dikatakan di sini? Mir Rabbika. Apa maksudnya? Bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Jadi Al-Quran, wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu berasal dari Allah. Jadi jelas dalilnya, kaidahnya ada. Jadi umat terjemahan seperti Halilintar ini nggak bisa nipu. Kalau dia katakan kita setarakan antara Allah dan malaikat Jibril, itu namanya bego, bahlul dan dungu. Ya, ditambah lagi sedikit kampret. Karena nggak ngerti Quran gitu loh. Jelas ayatnya di sini katakanlah bahwa Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran. Mir Rabbika, Al-Quran itu dari Tuhanmu. Bil haqqa, dengan kebenaran. Jadi malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran yang dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu yang berupa kebenaran. Jadi tidak ada yang menyetarakan di situ. Ya. Jadi Halilintar ini betul-betul ya. Namanya saja halilintar. Jadi otaknya itu kayak kena halilintar, nggak bisa berfungsi dia. Otaknya kayak kipas angin. Ya, namanya haleluya, tapi nggak cocok. Jadi saya manggilnya halilintar. Ternyata panggilan saya halilintar itu membuat otaknya itu tercabik-cabik. Sampai dia nggak bisa memahami apa yang saya jabarkan. Nah, pertanyaan saya, surat-surat Paulus yang Anda jadikan sebagai landasan iman menyembah kepada manusia, itu disampaikan langsung Yesus kepada Paulus atau ada perantara atau Paulus yang ngarang sendiri? Coba jawab. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mulai keok loh. Sekarang coba surat-surat Paulus itu Yesus langsung yang sampaikan ke Paulus atau menggunakan perantara atau Paulus yang ngarang sendiri? Coba Anda jawab. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ayo dong, jawab dong. Paulus itu menuliskan surat, menerimanya dari Yesus langsung, atau melalui perantara, atau ngarang bebas? Jawab. Malu kau. Nah, itulah makanya saya bongkar kedokmu. Kau itu mau menipu SWT-mu. Ya? Malu kau kan? Begitulah tabiat kalian, munafikun. Perasaan beriman, padahal kalian itu hanya penipu. Ingin berdusta. Enak. Sekarang kamu jawab. Paulus itu ngirim surat, nulis surat, menerima langsung dari Yesus, atau melalui perantara, atau Paulus ngarang sendiri? Jawab. Nah, pertanyaan kau ini sama seperti si Jamalia yang otak separuh itu. Kalau kau memang ingin memberikan pertanyaan kepada Abang Haleluya yang cerdas bijaksana ini, boleh-boleh saja. Tetapi karena Abang Haleluya cerdas dan bijaksana, kau itu buat pengakuan dulu kalau memang kau sudah tidak mampu menjawab pertanyaan saya yang dari awal. Gitu loh. Jangan dibiasakan
ya, tidak menyelesaikan suatu jawaban lalu membuat suatu pertanyaan baru, itu namanya ngeles-ngeles goblok. Nggak akan ada ruang diberikan oleh Abang Haleluya. Ayo sekarang kau akuin kau sudah keok, baru kita buka lembaran baru untuk debat. Silakan buat pengakuan, saya tunggu. Iya, saya tidak mampu menjawab sesuai apa yang kamu mau. Oke, nah sekarang kamu jawab. Surat-surat Paulus itu dituliskan berdasarkan Yesus langsung yang menyampaikan kepada Paulus, atau melalui perantaraan, atau Paulus ini ngarang bebas. Coba, silakan. Juma, hoi Ustadz Juma, dengar baik-baik. Kamu kan tahu Abang Haleluya ini cerdas bijaksana. Jawaban kamu ini lagi-lagi kamu menunjukkan jawaban yang tidak ikhlas. Kenapa sih kamu ini tidak pernah jujur pada dirimu? Kalau bodoh, katakan bodoh gitu loh. Siapa tahu Abang Haleluya mau mengajarin kau supaya lebih cerdas. Buat pengakuanmu, kalau kau memang sudahlah Abang Haleluya, saya tidak mampu menjawab pertanyaanmu. Begitu. Bukan dengan cara, ya sudah saya tidak bisa menjawab dengan kemauanmu. Oh, bukan begitu. Kita itu tetap dalam cara diskusi sehat dan membuktikan kebenaran, bukan menang-menangan. Ayo buat pengakuan yang tepat, biar saya jawab pertanyaan kau itu, simple kok. Ayo silakan. Kan dari atas saya sudah menjawab, tapi jawaban saya tidak sesuai dengan kehendakmu, kan gitu ya? Makanya sekarang saya balik nanya samamu. Apakah surat Paulus itu Yesus langsung yang menyampaikan ke Paulus, atau melalui perantara, atau Paulus sendiri yang ngarang bebas? Jawab dong. Lagi-lagi Juma saya akan bilang, ingat yang kau hadapin ini orang cerdas bijaksana. Cara kau memelintir jawaban pengakuan pun saya paham. Ya, makanya kau pahamin Abang Haleluya ini cerdas bijaksana. Saya sudah bilang, jawaban saya bukan atas menang-menangan keinginan saya, bukan. Tetapi adalah jawaban yang benar yang saya tunggu dari ajaranmu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu itu berdusta, ingin melencengkan ajaranmu, makanya kamu itu saya luruskan. Ayo buat pengakuan yang betul dong. Kamu sosok ngeles secara begituan, mana mampu lah, nggak akan saya kasih ruang. Les-les goblok kalian itu, ngeles-ngeles dungu, nggak akan saya kasih ruang. Buat pengakuan yang jujur, ya saya itu butuh manusia-manusia jujur. Ya, silakan buat pengakuan jujur, saya tunggu. Jawabanku sesuai dengan kitabku, Halilintar. Qul nazzala ruhul kudus min rabbika. Bahwa malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanku. Itu jelas ayatnya. Jadi saya berbicara mengenai agamaku sesuai dengan dalil. Nggak bisa ngarang-ngarang seperti kalian. Saya minta maaf untuk itu. Nah sekarang saya balik nanya samamu, boleh kan? Kamu kan ngaku cerdas, kamu ngaku bijak. Sudah banyak pertanyaan kamu yang saya selesaikan dengan baik. Tapi tidak sesuai dengan harapanmu, yaitu dari tamu kan? Nah sekarang saya balik nanya, surat Paulus itu Yesus sendiri yang sampaikan langsung, atau menggunakan perantara, ada kurir, atau Paulus aja ngarang bebas? Silakan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena saya pikir Halilintar ini sudah ampun dia ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sudah menjawab pertanyaannya berdasarkan Al-Quran, tetapi dia ingin menyetarakan antara firman ya dengan Allah, dengan malaikat Jibril. Dia pingin agama Islam itu seperti agama pagan miliknya. Dia ingin menyetarakan antara utusan dengan pengutus. Malaikat Jibril ini jelas adalah utusan dan Allah ini adalah sebagai pengutus. Tetapi lagi-lagi haleluya ingin supaya Allah Subhanahu wa taala itu malaikat Jibril itu sendiri. Sayangnya Al-Qur'an adalah sebagai senjata ampuh bagi umat Islam untuk merontokkan semua ajaran iblis yang iblis ajarkan melalui perantaraan orang-orang Kristen. Qul nazzalah ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi Ruhul Kudus dalam hal ini adalah malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Itu dalilnya sudah tidak bisa ditawar-tawar. Surah An-Nahl ayat 102. Nah, kalau saya mau menjabarkan dengan menggunakan grammar Al-Qur'an, nanti banyak yang kabur dari sini, terutama Halilintar. Nah, saya kemudian bertanya kepada dia, apakah surat Paulus itu
dituliskan oleh Paulus langsung diterima dari Yesus atau melalui perantara atau ngarang sendiri. Halilintar bersama dengan tim tidak mampu menjawabnya. Sehingga ya dia hanya bisa ngeles dengan mempertanyakan sesuatu yang sudah dijawab. Lalu kemudian ketika saya mengalah, dia pun tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya. Artinya Halilintar ini ketampar dengan langsung dari pertanyaan saya. Dia sadar bahwa Paulus itu ternyata hanya ngarang bebas. Dibilang Yesus yang menyampaikan ke Paulus nggak pernah datang, nggak pernah ada bukti, tidak pernah ada pengakuan Yesus. Dibilang melalui perantara. Malu dia ngaku bahwa ada malaikat Jibril datang ke Paulus. Malu karena memang tidak ada literal yang mengatakan itu. Dia mau mengaku bahwa ngarang bebas juga malu. Karena memang Paulus itu nulis surat hanya ngarang bebas. Ya, jadi gitu dulu ya kawan-kawan. Saya anggap pelajaran ini berharga buat teman-teman, termasuk Halilintar, supaya lain kali kalau Tuhan Anda masih manusia, Tuhan Anda masih pernah menjadi mayat, makanan Anda adalah makanan yang diharamkan oleh para nabi, jangan berbangga diri dulu, ya. Silakan Anda sekolah lagi, sekolah teologi yang tinggi, habis itu hadapi saya. Demikian.